Haleluya, haleluya, haleluya. Puji akan nama Tuhan. Luar biasa di pagi hari ini kita dianugerahkan Tuhan kembali hidup yang baru. Itulah sebabnya kita patut terus mengucap syukur kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kita umat yang beriman. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Firman Tuhan ini dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke 10, 11, 12, 13, dan 14. Sesungguhnya ayat ini merupakan satu pernyataan Tuhan Yesus kepada para murid Tuhan, kepada para rasul, memberikan kekuatan, semangat, pengharapan kepada Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan ingin membuktikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Sebab nama itulah nama yang diberikan Bapa kepada dia sebagai putra Allah yang tunggal. Baik saudaraku, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman terkadang kita mensalah artikan. Kita meminta menurut kehendak dan keinginan kita untuk memuaskan hasrat dan kemauan kita sendiri. Kita meminta kekayaan, kita meminta sesuatu yang membuat kita puas secara lahiriah, secara jasmani. Tapi mari saya mengajak kita semua melihat siapa pribadi Yesus. Dia telah berkata, makananku adalah melakukan segala kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi pernyataan Yesus di sini adalah menyatakan apabila kita meminta segala sesuatu kepada dia, dia akan melakukannya di dalam nama Yesus. Ada satu tanda kutip di sana saudara. Meminta apa? Apakah kita meminta supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan secara lahiriah dan jasmani? Tidak saudara. Sepanjang kita meminta segala sesuatu untuk memuliakan nama Bapa di surga, untuk mengagungkan nama Bapa di surga, untuk melakukan kehendak Bapa di surga, meminta agar supaya Allah menguasai, Allah hadir di dalam hidup kita, dan kita hidup menurut kehendak daripada Bapa, menyenangkan hati Bapa, sebagaimana Yesus adalah teladan, role modelnya bagi setiap orang yang percaya. Karena Yesus adalah putra Allah yang suci dan kudus, dan ia melakukan segala kehendak Bapa.
Jadi yang dimaksudkan di sini meminta segala sesuatu adalah meminta supaya nama Bapa dipermuliakan. Untuk meminta sesuatu kehidupan rohani yang terus memahami tentang kehendak daripada Bapa. Luar biasa saudara. Kadang-kadang kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa hanya untuk memuaskan hati kita, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara lahiriah, haleluya, dan kita tidak akan menemukan apa yang kita inginkan saudara, haleluya, karena yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita meminta sesuatu yang untuk mengagungkan Allah Bapa di surga. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Itulah sebabnya saya ingin membagikan kepada kita semua agar kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Hal yang kedua di sana saudara, haleluya, yang luar biasa dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kamu percaya kepadaku, kamu pun akan dapat melakukan perkara, bahkan perkara yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Luar biasa. Ini terkadang banyak orang yang menganggap mujizat itu sudah tidak ada lagi terjadi. Luar biasa. Tetapi sesungguhnya saudaraku, perkataan firman Tuhan ini sudah dibuktikan oleh Allah sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini pada ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Haleluya. Untuk memuliakan Bapa di surga. Sebab kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Setiap perkataan yang ia sampaikan, setiap perbuatan yang ia sampaikan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini pun tergenapi saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah aku lakukan, kamu dapat lakukan. Siapa yang memasukkan kamu? Para murid. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul saudara, bagaimana Petrus dan Yohanes, haleluya, luar biasa saudaraku, mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan ini kisah yang luar biasa. Ini terjadi setelah Yesus telah naik ke surga. Setelah Yesus menyerahkan dirinya, taat pada kehendak Bapa, dan dia telah mati bangkit, dan dia menyatakan kebangkitannya itu, dan dia telah naik ke surga. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Petrus berkata kepada orang yang lumpuh, yang sejak lahirnya itu saudara, usianya sudah 40 tahun. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah. Dan dia membantu orang itu untuk berdiri, dan orang itu dapat berjalan, lalu melompat-lompat di surga. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Allah
dapat menyatakan perbuatannya yang kepada dunia, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kita imani dan kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali pada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kita agungkan Tuhan, kita terus beriman kepada Tuhan Yesus